Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kemarin sore ketika saya pulang dari misa di stasi Santo Petrus Panjang, begitu sampai rumah buka HP, banyak mendapat kiriman video-video gunung meletus, Gunung Semeru di Lumajang. Bapak Ibu mungkin dapat juga video-video itu. Lalu saya cek di media yang resmi, media online misalnya Kompas atau apa, dan itu benar. Bahaya itu kalau bisa dihindari, tapi kalau tidak bisa, ya apa boleh buat. Dan yang bisa menolong sesamanya yang menderita harus menolong. Dan peristiwa meletusnya Gunung Semeru adalah peristiwa alam yang wajar. Kalau gunung masih aktif, pasti suatu saat akan meletus dan datangnya tiba-tiba. Kita masih pening memikirkan COVID yang varian baru yang katanya ditemukan pertama di Afrika. Tetapi saya juga buka Google, kalau kena yang Omicron ya, itu kalau kena dan kita sehat, katanya tidak harus dirawat di rumah sakit. 2-3 hari akan sembuh, katanya dalam berita itu, dan dokter perempuan di Afrika itu yang mengatakan. Maka kita berpikir, apakah tahun 2022 nanti akan lebih mudah kita jalani atau lebih sulit, kita tidak tahu. Tetapi yang masih tersisa dalam hidup kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi adalah
harapan hidup tidak boleh padam dari diri kita. Kita berduka atas peristiwa di Semeru, juga mohon berkat Tuhan supaya COVID-19 berlalu dari kehidupan kita. Mari kita menjaga harapan ini supaya terus bernyala dan membuka hati akan nubuat para nabi, Nabi Yohanes Pemandi dan Nabi Baruch. Umat Allah yang terkasih, suara kenabian mereka menyerukan agar orang menanggalkan pakaian kabung dan berbesar hati karena mereka akan dekat kembali dengan Allah. Bacaan kedua, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi berusaha meyakinkan orang beriman agar tidak lagi hidup dalam kegelisahan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Apakah kita masih sering gelisah dalam hidup, menghabiskan energi, pikiran, waktu, tenaga, sampai kita kehilangan kebahagiaan hari ini? Yohanes Pembaptis mewartakan di seluruh kawasan Yordan sebagai tanda tobat. Orang yang menerima baptisan itu akan mendapat pengampunan dosa. Baptisan yang diwartakan Yohanes Pembaptis disebut baptisan tobat. Apa artinya baptisan tobat? Baptisan yang menandai tekad untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan. Dalam pikiran kitab suci, bertobat adalah upaya untuk menanggalkan pikiran-pikiran yang mengekang batin dan membiarkan diri di bawah kekuasaan ilahi. Nabi Baruch tadi mengajarkan kita akan berjalan dan dinaungi kuasa Allah. Umat Allah yang terkasih, memang untuk bertobat dengan arti itu perlu berbesar hati. Jadi gagasan bertobat yang utama tidak sama dengan yang dikenal dalam pembicaraan sehari-hari, kapok dari berbuat dosa atau kesalahan. Meskipun itu penting dan memang harus begitu, tetapi tobat yang jauh lebih penting dalam hidup adalah buahnya. Bertobat yang sungguh adalah membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan sendiri, tidak usah gelisah lagi. Biasanya dalam kitab suci, tobat terjadi sebagai perubahan dari sikap hidup yang murung, ada rasa terganjal perasaannya, menjadi lega, menjadi sukacita. Itulah juga yang dikemukakan dalam bacaan pertama kitab Nabi Baruch bab 5 ayat 1 sampai 8. Umat Allah yang terkasih, mari kita berani meninggalkan pikiran, perasaan, sikap yang menghukum diri kita sendiri, yang membuat kita tidak happy. Mari kita membuka hati, biar kita diubah dan hidup kita berbuah karena dituntun oleh Allah sendiri agar dekat kepadanya kembali. Keyakinan orang-orang yang pada zaman Yesus, orang-orang yang saleh menjelang zaman Yesus adalah keyakinan orang-orang yang membuka dirinya bahwa Allah sudah dekat
dan keyakinan itu didengarkan oleh kita dalam diri Yohanes Pembaptis. Ada gerakan batin yang mengajarkan bahwa Allah bukan lagi sebagai Allah yang akan datang menghukum kita, melainkan Allah yang akan membawa kembali umatnya kepada keselamatan bersamanya. Kehidupan serta cara hidup Yohanes Pembaptis menjadi saksi. Yohanes mengajak kita semua melihat ke arah lain, ke arah datangnya Dia yang akan mengajar umat merasakan kasih sayangnya. Inilah pertobatan yang diperkenalkan kepada orang-orang pada zamannya. Iman sedalam itu, harapan sebesar itu, juga keberanian untuk mengubah gambaran mengenai Allah sendiri. Bukan Allah yang jauh di sana, melainkan Allah yang peduli, yang mau mendekati manusia dengan segala kelemahannya. Pertama-tama, Ia bukan Allah yang menuntut pertanggungjawaban, melainkan Allah yang datang menguatkan hati manusia dalam situasi sulit, sehingga manusia yang terus hidup kendati merasa rapuh dikuatkan. Dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu, mari kita menggantungkan hidup kita kepada kebesaran Allah dan menaruh harapan kepadanya. Suara kenabian Yohanes Pembaptis, suara kenabian Nabi Baruk harusnya menguatkan kita dalam melanjutkan perjalanan hidup menyongsong kedatangan Yesus Immanuel, Allah beserta kita.